Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara orang yang sangat merugi di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini adalah orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak ada faedahnya di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita tentang keadaan orang tersebut. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Sungguh betapa banyak orang yang dia puasa, namun dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar. Tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali lapar. Dan ada orang yang dia itu sholat, namun dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya, sholat malamnya, kecuali melainkan keletihan disebabkan dia tidak tertidur di malam tersebut. Pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa ini bisa terjadi? Tanda tanya besar yang ada di benak kita semuanya. Maka tentunya jawabannya adalah karena orang yang berpuasa tersebut dia tidak menjaga perbuatan-perbuatan yang semestinya dia tinggalkan. Dia melakukan sesuatu yang justru akan menghilangkan pahala puasanya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, perlu kita mengetahui apa sebenarnya yang harus dijaga oleh seorang yang dia itu berpuasa. Jangan sampai, pendengar yang dimuliakan Allah, karena kejahilan kita dengan beberapa hal tersebut, akhirnya kita terhalangi untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pintu Ar-Rayyan, di surganya Allah kelak, untuk kita memasukinya dengan penuh kemuliaan. Barangkali hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita menjaga tersebut, menjaga perkara-perkara yang harus kita tinggalkan itu, maka Allah azza wa jalla akan memberikan kepada kita ampunan-ampunannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal amala bih wal jahla, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang kotor dan kebodohan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kebutuhan atasnya ketika dia meninggalkan makanan-makanan dan minumnya. Coba bayangkan. Yang sudah kita jaga, ya, puasa yang telah kita siapkan, puasa yang kita harapkan darinya ampunan Allah, rupanya hanya kita dapatkan keletihan dan kecapean. Pahalanya tidak kita dapatkan. Oleh karena itu hadirin, pendengar yang dimuliakan Allah, kita perlu untuk menjaga beberapa hal yang dengannya itu puasa kita akan menjadi baik. Yang pertama, yang perlu kita jaga adalah ikhlas, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita niatkan di dalam ibadah saum yang mulia ini niatan-niatan dunia. Jangan kita masukkan di dalam kalbu kita ini ketika kita beribadah dengan ibadah puasa perkara-perkara yang bukan dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan, kepentingan pribadi, kepentingan dunia, atau yang lainnya. Kita mengharapkan pahala dari Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Seorang yang dia berpuasa di jalan Allah karena iman dan mengharapkan pahala darinya, maka Allah akan ampunkan baginya dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, dia menjaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan rafath, perbuatan-perbuatan kotor, as-sakhab, perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, perbuatan-perbuatan jorok. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Semua amalan manusia ini adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku akan membalasnya dengan balasan yang khusus. Kata baginda Rasul, "As-siyamu junnah." Puasa adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Seandainya engkau berpuasa, maka jangan engkau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan engkau mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Jangan. Karena ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Lalu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim, inni mru'un shaim." Seandainya ada seorang yang mencaci kita atau membunuhnya atau berusaha membunuhnya, maka katakan dengan jawaban indah, "Aku ini berpuasa. Aku ini berpuasa." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang dia berpuasa itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Seorang yang dia puasa itu mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira di dalamnya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Ketika dia berbuka maka dia akan gembira, dan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya maka dia akan bergembira dengan puasa yang telah dia lakukan di alam dunia ini. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, jangan kita melakukan perbuatan maksiat. Akan sia-sia perbuatan puasa kita. Dan yang paling besar yang kita lakukan adalah perbuatan syirik di bulan suci Ramadan. Hati-hati, ya. Kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik di bulan suci Ramadan, akan hilang seluruh amalan kita. Apakah itu amalan puasa ataukah amalan-amalan yang lainnya? Perbuatan syirik, menduakan Allah, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Telah diberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau berbuat perbuatan-perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan amalanmu, akan menghilangkan pahala amalanmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara perbuatan yang harus kita jaga, perbuatan dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Betapa banyak anggapan yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau dia sudah berpuasa, maka boleh baginya itu meninggalkan 5 waktu sholat. Mereka lewati waktu subuh, mereka tidak sholat. Mereka melewati waktu zuhur, mereka tinggalkan begitu saja. Mereka melewati waktu sholat asar, mereka santai dengannya, sibuk dengan urusan dunianya. Hanya sholat maghrib, isya dan sholat tarawih. Apa yang akan dia dapatkan dari pahala? Oleh karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga perbuatan-perbuatan itu untuk tidak kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah akhlak yang jelek. Ya, apakah itu ghibah? Apakah itu namimah? Apakah itu mengadu domba? Ataukah kita menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan sia-sia? Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, kita sengaja berbuka di siang hari di bulan suci Ramadan. Kita mencuri, kita merampok, kita memakan harta, kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain-lainnya. Ini adalah perkara yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Di sini Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, seorang mufti di negeri Saudiyah, beliau memberikan arahan kepada kita semuanya. Kata beliau rahimahullah, hati-hati kalian, semoga Allah merahmati kalian. Semua yang akan menghilangkan pahala puasa dan akan mengurangi pahala puasa dan yang akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga. Seperti riba, seperti perbuatan zina, seperti mencuri, seperti membunuh tidak dengan hak, memakan harta anak yatim, berbagai model kezaliman di dalam jiwa, di dalam harta, di dalam kehormatan, penipuan di dalam muamalah, khianah di dalam amanah, durhaka kepada kedua orang tua,
memutus silaturahmi, saling meninggalkan, saling menghajar, saling bermusuhan, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meminum perkara-perkara yang memabukkan, dan berbagai model hal-hal yang memabukkan, seperti qat, seperti rokok, seperti berbuat ghibah, mengadu domba, berdusta, bersaksi dengan saksi palsu, dan juga anggapan-anggapan yang batil, sumpah-sumpah yang palsu. Ini semuanya harus ditinggalkan. Memotong jenggot, ataukah mengurangi jenggot tersebut, kemudian sombong, ataukah dia isbal di dalam memakai pakaian, mendengarkan musik-musik dan alat-alat yang melalaikan kita, tabarruj, seorang wanita yang menampakkan aurat dan tidak menutupinya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, ataukah menyerupai dari kalangan laki-laki dengan wanita-wanita kafir di dalam pakaian, di dalam pakaian-pakaiannya, atau mereka menyerupai wanita-wanita dengan wanita-wanita kafir di dalam pakaian-pakaian yang pendek ataupun yang lainnya dari apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya haramkan. Ini, kata beliau rahimahullah, adalah kemaksiatan yang kita sebutkan semuanya itu haram di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan itu lebih pengharamannya dan lebih besar dosa yang dia lakukan karena keutamaan waktu dan kehormatan waktu yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa menjaga perbuatan-perbuatan haram, sehingga puasa yang kita jalankan ini sempurna, kita dapatkan pahalanya, dan kita benar-benar mendapatkan dua kegembiraan ketika kita berbuka dan ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.